Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Ayah Nufus dan rekan saya Bremana Tanaya. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan di iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Prancis lewat Kedutaan Besar Prancis di Jakarta membantu sepak bola Indonesia dengan menggelar Bola d'Or. Pesepak bola di tanah air bisa mendapatkan pelatihan akademi ternama di Prancis. Sebagai salah satu negara yang disegani di jagat sepak bola, Prancis lewat Kedutaan Besar Prancis di Jakarta memberikan perhatian kepada sepak bola Indonesia dengan menggelar Bola d'Or. Program ini akan digelar dari Januari hingga Juni 2024 dan menargetkan ratusan anak Indonesia kelahiran 2014 sampai 2015. Dan saat ini, kuota 240 peserta semua sudah terpenuhi. Program ini akan digelar di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Saya sangat berharap bahwa program ini akan terus berlanjut, semakin sukses, semakin besar, dengan bekerja sama dengan dukungan penuh PSSI, dan juga saya lihat ada juga NOC, dan pastinya KONI akan mendukung juga program ini. Saya berharap program ini akan makin sukses, mendulang banyak talenta di seluruh Indonesia. Since my arrival, I've met many Indonesians talking about French football, French major soccer players. We know that there is a huge potential here in Indonesia. We are also reinforcing our cooperation in the educational field. So all these ingredients together, we think it could be a good idea to launch these Bola d'Or initiatives. Program ini terbagi dalam 6 tahap seleksi. Khusus di tahap terakhir akan terpilih 10 peserta untuk mendapatkan kursus bahasa Prancis dan berlatih sepak bola. Dari seleksi ini akan dipilih 2 pemenang utama, yaitu 1 putra dan 1 putri, untuk menimba ilmu di INF Clairefontaine, akademi yang melahirkan pemain besar mulai dari Thierry Henry hingga Kylian Mbappe. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Laksana, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah platform e-commerce menggelar soft launching untuk fitur belanja fashion eksklusif. Pengguna bisa berbelanja hasil kreasi desainer ternama di Indonesia dan juga mancanegara. Shopee resmi memperkenalkan kategori barunya High-End Brands di Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Peluncuran tren belanja produk eksklusif ini dibuka dengan tarian dan fashion show dari budaya seluruh dunia. Kegiatan ini juga dihadiri 2 supermodel mantan Victoria Angels dan 60 perancang busana ternama Indonesia. Para perancang busana ini juga berkesempatan untuk mengikuti program ekspor Shopee ke pasar Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Amerika Latin. Kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan Maxim Bautier, Luna Maya, Bunga Citra Lestari, dan Anggun C. Sasmi. Hari ini kita soft launching High-End Brands di Shopee. Ini akan jadi kanal ini khusus di Shopee, halaman tersendiri dengan tampilan yang beda, dengan fitur yang beda juga, khusus untuk membawa desainer-desainer ini yang dari Indonesia, High-End Brand, supaya bisa menjangkau lebih luas lagi seluruh Indonesia dan kedepannya juga ke luar negeri. Saya merasa bangga bisa terpilih untuk menjadi salah satu the faces of High-End Brands, karena saya merasa sangat sevisi ya. Maksudnya dari dulu saya selalu membawa nama Indonesia untuk setiap karyanya, dan saya harap dengan ada platform sebesar High-End Brands ini bisa membawa nama-nama desainer Indonesia lebih ke tingkat yang lebih besar. It really helps Indonesian designer and a local designer yang namanya belum di luar tapi udah diekspos sama Shopee. Jadi platform ini benar-benar menurut saya sangat successful sekali, makanya saya juga mensupport event ini, ya, platform ini sebenarnya. Shopee akan melaunching program High-End Brand secara resmi pada Mei 2024 mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu make saus sambal ternama di Indonesia meluncurkan produk baru dengan kemasan unik. Berkolaborasi dengan karakter kartun, produk ini seakan membawa para konsumen kembali ke kenangan masa kecil. Anda familiar dengan karakter Bugs Bunny, Tasmania, atau Tweety? Siap-siap bernostalgia karena PT Sasa Inti meluncurkan produk dengan kemasan terbaru.
Berkolaborasi dengan karakter kartun Looney Tunes dari Warner Bros., Sasa memperkenalkan 3 produk dengan kemasan khusus. Sasa sambal asli bergambar Bugs Bunny, Sasa sambal ekstra pedas bergambar Tasmania, dan Sasa saus tomat bergambar Tweety. Selain membawa kembali kenangan masa kecil, kemasan baru Sasa sambal diharapkan bisa membawa keceriaan keluarga saat menikmati hidangan favorit. Kami memilih karakter Looney Tunes karena karakternya sangat beragam sesuai dengan varian kami, Sasa sambal yang ada 3 variannya, ekstra pedas dengan Tasmanian, dan Sasa sambal asli dengan Bugs Bunny, dan saus tomat dengan Tweety. 3 karakter ini kami pilih karena karakter ini membawa keceriaan ketika kita masih kecil. Jadi kita mau bring back the memories, the happiness yang kita rasakan waktu kita masih kecil. Sasa Sambal Bikin Duniamu Spektakuler digelar mulai tanggal 18 hingga 21 Januari 2024 di Main Atrium Mall Kota Casablanca. Para pengunjung bisa menikmati booth permainan anak, berfoto bersama karakter Looney Tunes, hingga menikmati makanan dengan cocolan Sasa Sambal. Acara juga semakin meriah dengan penampilan grup musik Viera Tel yang mampu mengajak para pengunjung bernyanyi bersama. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Pagi bersama saya Bremana Atenaya dan juga rekan saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Aksi tersangka calo penipuan penerimaan ASN di Kementerian berhasil diringkus di Treskrimum Polda Jawa Timur. Ya, pelaku berhasil meraup keuntungan total lebih dari 8 miliar rupiah dengan jumlah korban puluhan orang. Empat tersangka calo penerimaan aparatur sipil negara atau ASN berhasil diringkus di Treskrimum Polda Jawa Timur. Keempat tersangka yakni YH 51 tahun dan F 61 tahun yang merupakan warga Bogor, M 52 tahun warga Dumeriau, serta N 61 tahun warga Jakarta Timur. Dari aksi penipuan ini pelaku berhasil meraup keuntungan dari para korban mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Selain membekuk tersangka, polisi juga membawa barang bukti berupa ponsel pelaku, profil pegawai negeri sipil, beserta NIP palsu milik pelaku, serta rekening koran. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjanjikan para korban untuk bisa lulus seleksi ASN dengan meminta sejumlah uang melalui formasi susulan serta jaringan orang dalam di kementerian maupun BKN. Namun setelah uang disetorkan korban ke pelaku, ternyata korban tidak ada yang lulus seleksi. Pelaku melakukan penipuan dengan 3 gelombang dengan masing-masing korban lebih dari 20 korban di tiap gelombangnya. Sebanyak 20 orang korban itu seleksi untuk menjadi ASN di Kemenkumham. Namun hasil seleksinya gagal. Lalu muncullah sosok tersangka yang bernama YH yang kebetulan kenal dengan korban, mengiming-imingi kepada korban bahwa yang bersangkutan sanggup untuk bisa melanjutkan atau memunculkan atau meluluskan 20 orang masyarakat yang gagal tersebut melalui formasi susulan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dengan iming-iming akses internet, pemirsa, 3 remaja pria di Klaten, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan. Kasus dugaan pencabulan ini terungkap setelah salah satu korban bercerita kepada orang tuanya. Keluarga korban pencabulan mendatangi Polres Klaten untuk meminta kejelasan penanganan kasus dugaan pencabulan yang menimpa anak mereka yang telah dilaporkannya pada 21 Desember 2023 lalu. Orang tua korban menceritakan dugaan pencabulan terjadi pada bulan November dan Desember 2023. Korban pencabulan adalah anaknya R, 14 tahun, dan 2 orang temannya berusia 13 tahun. Kasus dugaan pencabulan ini terungkap setelah salah seorang teman anaknya bercerita kepada orang tuanya. Dari pengakuan korban, pelaku berinisial N sudah 2 kali melecehkan anaknya dengan iming-iming akses internet.
Pelaku merupakan warga desa tetangga. Lokasi rumah terlapor sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja untuk akses internet. Ia menyebut ada sekitar 8 orang yang sering berkumpul di lokasi. Korban antara anak kami umur 14 tahun dan korban yang lain itu umur 13 tahun. Itu selalu laki-laki. Di antaranya yang saya ketahui diiming-imingi dengan tethering wifi. Kami akan gelarkan dulu, jangan sampai nanti misalkan kita melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan cukup bukti, mungkin kita langsung proses upaya paksa. Namun kalau memang itu belum cukup, kami belum berani untuk menyentuh dari pelaku itu sendiri. Kita akan gelar itu matang, minimal 2 alat bukti sudah cukup, kami berarti berani untuk melakukan. Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi juga sudah menyiapkan pendampingan psikolog untuk para korban. Ke informasi lainnya pemirsa, 2 orang meninggal dunia dan 21 orang terluka setelah sebuah bus terjun bebas dari flyover tol Pemalang ke permukiman warga di Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Bus PO Santika dengan nomor polisi K1736CB ini ringsek setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Minggu siang. Diduga sopir mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kemudinya. Menurut saksi mata, ia melihat banyak korban yang bergelimpangan di tanah. Petugas gabungan kemudian membawa para korban ke sejumlah rumah sakit. Korban meninggal diketahui bernama Sudirman, 45 tahun, warga Ciledug, Jakarta, dan Sudarmono, 46 tahun, warga Jepara, Jawa Tengah. Suara nabrak baterai tol terutama. Akhirnya kan cuma nabrak pinggiran tol, ternyata sampai ke bawah. Terus kondisinya seperti apa saat itu? Kondisinya tadi kondisi penumpang sih ada yang keluar dari bis, terus posisi bisnya kan ringsek kan. Ya, kita dapatkan laporan adanya kecelakaan, sementara alhamdulillah yang kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengutamakan mengevakuasi korban dulu, ya. Sementara korban itu sesuai dengan manifest bus itu ada 23, terdiri dari 1 supir, kemudian 2 kernet. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews pagi hari ini pemirsa. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Aya Nufus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.